Jangan lupa Jangan lupa like, like, share, share, and subscribe. and subscribe. Motivasi Motivasi Warna mana Channel. channel. Salam ngapak, Sama apa? orang ngapak, Orang apa? orang pena. Orang belah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik ya dari Kak Warna untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi langsung saja ya, di kesempatan kali ini Kak Warna akan sedikit menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Soalnya ada dari salah satu teman kita yang bertanya masalah pekerjaan di Taiwan gitu teman-teman ya. Nah, di sini dianya itu bertanya, Kak, perbedaan bekerja di pabrik besar sama bekerja di pabrik kecil ya atau home industry itu seperti apa sih, Kak? Jadi di sini Kak Warna akan mencoba menjawab ya yang Kak Warna tahu gitu teman-teman. Nah, memang untuk pabrik di Taiwan itu ada pabrik besar dan pabrik kecil gitu teman-teman ya, atau home industry. Jadi di sini untuk masalah pekerjaan sebenarnya sama gitu ya. Kita bekerja di sini gitu. Tetapi memang di dalam lingkungan pabrik besar dan pabrik kecil itu ada perbedaan gitu teman-teman ya, yaitu masalah pekerjaannya. Dan juga di sini untuk masalah gaji, mungkin bonusnya gitu teman-teman ya, juga ada perbedaannya. Jadi di sini Kak Warna akan menjawab dua hal ya teman-teman ya, perbedaan antara bekerja di pabrik besar sama di pabrik kecil gitu ya atau home industry. Kak Warna akan menyampaikan pekerjaan sama gajinya gitu teman-teman ya. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Nah, untuk masalah pekerjaannya atau cara kerjanya di pabrik home industry itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kebetulan ya Kak Warna juga bekerja di pabrik kecil ya atau home industry ya. Jadi sedikit-sedikit itu tahu gitu teman-teman ya. Untuk masalah pekerjaannya ya, bekerja di pabrik home industry itu kemungkinan lebih sulit dibandingkan bekerja di pabrik besar gitu teman-teman ya. Kenapa Kak Warna mengatakan lebih sulit gitu ya? Jadi ketika kita itu bekerja di pabrik kecil atau home industry itu, kita itu bekerja tidak hanya dalam satu bagian gitu teman-teman ya. Tetapi di sini itu kita harus bisa menguasai beberapa bagian gitu teman-teman ya. Karena kita tahu yang namanya pabrik kecil ya, atau home industry itu untuk orang yang bekerja kan di bawah 10 gitu teman-teman ya. Jadi di sini untuk masalah pekerjaannya bisa dikatakan ketat gitu teman-teman. Nah, jadi yang Kak Warna alami ya bekerja di pabrik home industry itu, Kak Warna itu seperti dituntut harus bisa menguasai pekerjaan yang ada di pabrik tersebut gitu teman-teman ya. Jadi Kak Warna di sini itu bekerjanya tidak hanya satu bagian gitu ya. Jadi semua bagian yang ada di pabrik Kak Warna itu harus bisa gitu untuk mengerjakan gitu ya. Jadi susahnya bekerja di pabrik home industry itu biasanya seperti itu gitu teman-teman ya. Kita itu seperti dituntut ya harus bisa menguasai pekerjaan yang ada di pabrik tersebut. Nah, contohnya ketika di dalam pabrik tersebut itu ada 5 bagian ya. Jadi kita itu harus bisa semuanya gitu teman-teman ya. Jadi Kak Warna memang mengalami hal ini gitu teman-teman ya. Satu pabrik Kak Warna itu harus bisa megang semua. Nah, susahnya itu di sini gitu teman-teman ya. Kita itu lebih sulit belajarnya gitu ya. Dan ini kebanyakan ya dialami oleh anak-anak yang bekerja di pabrik kecil gitu teman-teman ya, atau home industry gitu. Beda dengan pabrik besar. Kalau bekerja di pabrik besar itu biasanya
ketika kita masuk atau bekerja di pabrik besar tersebut itu kita hanya mengerjakan di satu bagian, biasanya itu seperti itu teman-teman ya. Tapi Kak Wana katakan juga di sini ya, enggak semua pabrik besar itu seperti itu gitu teman-teman ya. Ada juga anak yang bekerja di pabrik besar itu harus menguasai beberapa bagian gitu teman-teman ya. Tapi mayoritas ya yang dialami oleh anak-anak yang bekerja di pabrik besar itu biasanya mengerjakan dalam satu bagian gitu teman-teman. Nah, jadi perbedaannya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita bekerja di pabrik home industry ya atau pabrik kecil, biasanya kita itu harus menguasai semua bagian yang ada di pabrik tersebut gitu, dan kita itu harus bisa mengerjakannya gitu teman-teman ya. Dan jika kita itu bekerja di pabrik besar, biasanya kita hanya memegang satu bagian gitu teman-teman. Nah, di sini Kak Wana akan sedikit cerita ya, pengalaman Kak Wana yang memang Kak Wana bekerja di home industry gitu teman-teman ya. Memang yang Kak Wana rasakan ya bekerja di pabrik home industry selama 9 tahun gitu teman-teman ya. Jadi bekerja di pabrik home industry itu lebih capek kerjanya gitu teman-teman. Kak Wana bisa katakan seperti itu karena Kak Wana mengalaminya gitu teman-teman ya. Ketika ada teman kita ya yang tidak berangkat kerja atau tidak masuk bekerja, itu biasanya kita disuruh menggantikan bagian tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menguasainya gitu. Nah, jadi untuk bekerja di pabrik home industry ini memang bisa dikatakan lebih rumit ya, karena kita itu harus bisa menguasai beberapa bagian yang ada di pabrik home industry tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi perbedaannya ya bekerja di home industry sama pabrik besar itu seperti itu ya untuk cara bekerjanya gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini masalah gaji gitu teman-teman ya. Kalau masalah gaji itu sebenarnya sama, gaji pokok ya semua pekerja pabrik itu sama ya, 26 lebih gitu ya untuk gaji pokoknya saat ini gitu. Itu sama walaupun kita itu bekerja di home industry ataupun di pabrik besar, sama gaji pokoknya gitu teman-teman. Tapi di sini yang membedakan biasanya itu masalah bonus gitu teman-teman. Jadi Kak Wana ceritakan pengalaman Kak Wana aja gitu teman-teman ya, soalnya Kak Wana kan ngalamin gitu ya, jadi agak paham gitu ya. Untuk masalah bonus di pabrik home industry itu biasanya lebih banyak dibandingkan bekerja di pabrik besar gitu teman-teman. Apalagi ketika konien ya atau hari raya Imlek, itu biasanya amplopnya pun itu lebih besar daripada pabrik besar gitu teman-teman. Kenapa Kak Wana katakan seperti ini ya? Jadi ketika Imlek kan biasanya kan kita itu kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain gitu teman-teman ya. Dan di sini membicarakan masalah amplopnya. Amplopnya dapat berapa sih gitu ya. Nah, jadi di sini Kak Wana ngambil kesimpulan gitu teman-teman ya. Memang untuk pekerja yang bekerja di home industry itu biasanya lebih unggul gitu ya untuk angpaunya gitu ya. Nah, di sini berarti untuk bonusnya itu lebih bagus yang bekerja di home industry gitu teman-teman ya. Itu menurut Kak Wana gitu. Tetapi nggak semuanya seperti itu. Ada juga yang bekerja di pabrik besar itu untuk masalah bonusnya banyak pun itu ya ada gitu teman-teman ya. Ada juga yang bekerja di pabrik home industry atau pabrik kecil itu yang nggak ada bonusnya juga ada gitu. Tetapi ini mayoritas ya. Yang udah Kak Wana dengar di sini dari cerita-cerita teman-teman itu untuk bonusnya memang untuk home industry itu lumayan gitu ya teman-teman ya. Kan untuk bonus Kak Wana ya pribadi gitu yang bekerja di home industry itu juga lumayan gitu ya. Tapi untuk masalah bonus sih kembali lagi kita melihat ke rezeki gitu teman-teman ya, karena rezeki setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Banyak atau sedikitnya ya bonus yang udah kita terima ya kita syukurin aja gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk perbedaannya ya bekerja di pabrik besar sama pabrik kecil itu sih menurut Kak Wana hanya hal itu gitu teman-teman ya. Kalau untuk masalah bekerja itu sama gitu, sama-sama capek gitu ya. Soalnya bekerja di Taiwan ya menurut Kak Wana pribadi itu benar-benar capek gitu. Kita itu harus benar-benar bekerja keras juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu teman-teman. Jadi itu jawabannya yang mungkin bisa Kak Wana sampaikan buat
teman kita yang udah bertanya ya, perbedaannya bekerja di pabrik besar sama home industry itu seperti apa sih Kak? Jadi seperti itu gitu teman-teman ya. Nah untuk poinnya ya, bekerja di pabrik besar sama home industry sebenarnya berada di masalah pekerjaan itu tadi gitu teman-teman ya. Kalau bekerja di pabrik besar itu biasanya kita hanya bekerja di satu bagian gitu teman-teman ya. Tetapi kalau kita bekerja di home industry atau pabrik kecil itu biasanya kita itu harus menguasai beberapa bagian. Jadi poin pentingnya itu di situ gitu teman-teman ya. Dan masalah gaji itu sama gitu ya. Tetapi ini yang membedakan biasanya mayoritas gitu itu masalah bonusnya gitu teman-teman ya, untuk bekerja di pabrik besar sama home industry gitu. Nah jadi itu saja yang bisa Kak Wana sampaikan ya buat teman kita yang bertanya masalah hal itu gitu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang sudah menonton video Kak Wana ucapkan terima kasih banget gitu ya. Dan Kak Wana juga minta maaf akhir-akhir ini Kak Wana jarang sekali bikin konten gitu teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi Kak Wana akan bikin konten lagi gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang komentarnya mungkin tidak Kak Wana jawab maupun DM yang belum Kak Wana balas, ditunggu aja, mohon bersabar gitu teman-teman ya. Nanti kalau Kak Wana ada waktu pasti Kak Wana akan balas komentar dan juga buka DM kalian gitu teman-teman. Nah di kesempatan kali ini sampai di sini dulu, nanti Kak Wana sambung lagi di video selanjutnya. Kak Wana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Empty hearts and neon lights.